Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pada tema pokok selanjutnya, yaitu sumber hukum Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasannya ada fakta-fakta menarik mengenai sumber hukum Islam yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, fakta tersebut, sumber hukum Islam ini diterapkan di Indonesia. Contohnya yang paling menonjol adalah di Aceh. Nah, contohnya syariat Islam di Aceh ini adanya hukum cambuk, benar-benar hukum cambuk bagi orang yang melakukan zina, hukum cambuk dan juga rajam. Di Aceh benar-benar diterapkan adanya hukum yang seperti ini. Yang kedua, fakta yang kedua, banyak daerah yang memberlakukan peraturan daerah sesuai hukum Islam. Contohnya yaitu di Banten, di Cirebon, dan lain-lain. Dengan alasan bahwasannya hukum Islam ini sesuai dengan daerah mereka untuk memajukan daerah tersebut. Misalnya, untuk membuat orang-orang yang taat akan peraturan, hal tersebut sesuai dengan hukum Islam, yakni pada penerapan akhlak terpuji. Jadi, masyarakatnya harus ada peraturan tentang berperilaku akhlak terpuji. Nah, kita menginjak sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Macam-macamnya ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran ini kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril. Kedua, hadis merupakan segala perkataan dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mencurahkan kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara dari suatu dalil tafsili atau terperinci dari dalil-dalil syariat. Yang pertama, Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran itu di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, Az-Zikr, peringatan, Al-Furqan, pembeda, As-Suhuf, lembaran-lembaran. Nah, isi ataupun kandungan dalam Al-Quran itu ada hukum, pokok ajaran Islam, dan juga keistimewaan. Nah, hukumnya ada 3. Yang pertama, i'tiqadiyah, khuluqiyah, dan amaliyah. I'tiqadiyah ini merupakan i'tiqad atau keyakinan ataupun disebut dengan keimanan. Yang kedua, khuluqiyah, khuluq atau akhlak, mengatur akhlak-akhlak manusia. Yang ketiga, amaliyah, mengatur tentang perbuatan manusia. Yang kedua, pokok ajaran, ada akidah, ibadah, akhlakul karimah, muamalah, syariah, dan tarikh atau sejarah. Nah, keistimewaannya itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Yang kedua, kemurniannya dijaga sampai hari kiamat, dijaga oleh para hafidh-hafidhah. Yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Yang keempat, sebagai petunjuk bagi manusia, dan jika membacanya akan mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir, kedudukannya. Kedudukannya merupakan sebagai sumber hukum Islam pertama sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Mohon maaf, maksudnya Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Selanjutnya yakni hadis.
Hadis ini merupakan segala perkataan dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bentuknya ada hadis qauliyah atau perkataan, hadis fi'liyah atau perbuatan, dan hadis takririyah ketetapan. Kedudukannya sebagai hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, yang kedua memberikan perincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global, yang ketiga menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran, yang keempat menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Macam-macamnya ada 3. Hadis mutawatir. Hadis ini perawinya itu tidak dimungkinkan untuk berdusta ataupun berbohong. Yang kedua, hadis masyhur. Perawinya ini 2 atau lebih perawi yang tingkat derajatnya tidak mencapai mutawatir, tetapi banyak tabi'in yang meriwayatkannya sehingga tidak dimungkinkan untuk berdusta. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Hadis ahad ini ada 4 macam. Yang pertama hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Hadis sahih dapat dipakai sebagai landasan hukum. Yang kedua, hadis hasan ini baik, dapat sebagai landasan hukum. Yang ketiga, hadis dhaif lemah, tidak boleh dijadikan landasan hukum. Yang keempat, hadis maudhu, hadis yang tidak bersumber kepada Rasulullah atau hadis palsu. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad ini merupakan sebuah curahan kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara dari suatu dalil tafsili atau terperinci dari dalil-dalil syariat. Syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid atau orang yang berijtihad itu ada 6 macam. Yang pertama, ada beberapa syarat ya. Yang pertama, bersifat adil dan takwa, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pastinya. Yang ketiga, mengetahui dan memahami secara mendalam tentang bahasa Arab, usul fikih, dan tarikh. Yang keempat, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Yang kelima, memiliki motivasi yang tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, berpikiran terbuka dan selalu ingin belajar. Nah, bentuk dari ijtihad ini ada 3, yakni ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Nah, dilihat dari segi pelaku, ijtihad ini ada 2, ijtihad jama'i dan ijtihad fardhi. Nah, kedudukannya dari ijtihad ini sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan juga hadis. Hukum taklifi. Hukum taklifi ini ada 5, yakni wajib yang sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya, ada wajib atau fardu, sunnah atau dalam bahasa Arabnya itu mandub. Yang ketiga, haram atau tahrim. Yang keempat, makruh atau karohah. Yang kelima, mubah atau al-ibahah. Wajib itu harus kita lakukan, jika tidak dilakukan mendapat dosa. Sunnah itu lebih baik dilakukan, jika dilakukan mendapat pahala. Yang ketiga, haram. Jika dilakukan akan mendapat dosa, jika tidak dilakukan akan mendapat pahala. Yang keempat, makruh karohah. Jika tidak dilakukan lebih baik tidak dilakukan. Yang kelima, mubah atau al-ibahah. Ini boleh dilakukan ataupun boleh tidak. Jadi kita harus mengetahui hukum-hukum Islam yang ada di Indonesia sehingga kita tidak memutuskan sendiri bagaimana hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki landasan, akan melakukan sesuatu, akan memutuskan sesuatu, ataupun akan berbicara terhadap orang lain ketika kita ditanyai tentang hukum. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.